Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Ibu Zainab, SKM MKes. Saya dosen dari jurusan Kesehatan Lingkungan untuk pengampuh mata ajar Higien Sanitasi Pangan. Pokok bahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan bahan pencemaran makanan. Nah, apa yang dimaksud dengan bahan pencemaran makanan dan apa saja golongan dari bahan-bahan pencemar? Kita akan jelaskan pada hari ini itu kurang lebih 1 kali 50 menit. Kalau kita lihat kasus tentang bahan cemaran makanan, banyak sekali terjadi akhir-akhir ini. Ini ada hasil dari Balai POM bahwa di Banjarmasin itu ditemukan bahan berbahaya jajanan rodamin B. Nah, rodamin B ini banyak ditemukan pada makanan-makanan jajanan, kemudian pada minuman-minuman yang biasanya dikonsumsi oleh anak-anak sekolah, utamanya pada usia anak sekolah dasar. Kemudian ditemukan juga adanya boraks ya pada mie dan ditemukan adanya formalin di beberapa kasus pada makanan bakso dan buah-buah impor lainnya. Kemudian tercatat di sini bahwa boraks sering dipakai masyarakat di dalam membuat kerupuk dan saat ini bisa diganti dengan sodium triphosphate atau STPP. Sementara rodamin B ini adalah pewarna tekstil yang seharusnya tidak bisa terdapat pada makanan. Nah, jadi kalau kita lihat pada makanan ada warna yang merah menyolok, ini bisa menggunakan atau mengganti bahan pewarna tersebut dengan pewarna yang alami dalam proses pengolahan pangan. Nah, kenapa? Karena penggunaan pewarna yang mengandung rodamin B itu sangat dilarang atau tidak bisa digunakan pada makanan karena dia bisa menyebabkan atau menimbulkan kanker dan penyakit-penyakit lainnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ini adalah beberapa makanan jajanan yang ditemukan mengandung boraks yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi pada saat bulan Ramadan kita tahu bahwa kalau bulan Ramadan banyak sekali pedagang-pedagang atau penjual itu yang menjajakan makanan-makanan jajanan. Misalnya kayak pisang ijo, ya, kemudian bakso, kemudian minuman-minuman segar yang kita tidak ketahui bahwa ternyata dia menggunakan bahan-bahan pewarna yang sebenarnya tidak bisa pada makanan. Nah, ini contohnya kalau kita lihat pada gambar. Di sini ditemukannya adanya zat rodamin B pada minuman ya. Kemudian ditemukan adanya boraks pada kerupuk. Kemudian BPKN imbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi makanan jajanan yang contohnya misalnya ciki ngebul. Kenapa? Karena jenis makanan jajanan ini pernah menyebabkan kasus keracunan yang terjadi di daerah belakangan ini menjadi perhatian yang serius. Kenapa? Di sini Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, John Effendi, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi jajanan ciki ngebul. Kenapa? Karena dia mengandung bahan yang bisa menyebabkan gangguan terhadap kesehatan. Kemudian di sini juga dilakukan pemantauan bahwa ternyata makanan ciki ngebul ini juga banyak mengandung bahan-bahan kimia atau bahan tambahan pangan yang dengan sengaja itu ada pada makanan jajanan anak sekolah. Nah, adapun bahan kimia non BTP di sini itu seperti formalin, boraks serta penggunaan bahan-bahan pewarna yang dilarang. Misalnya rodamin B ya. Jadi kalau misalnya pada sirup itu kelihatan warnanya yang sangat menyolok, kemudian pada sambal ya, sambal tomat maupun sambal yang biasanya kita gunakan pada saat kita mengkonsumsi atau makan bakso. Nah, itu sangat bisa dengan mudah kita melihat ketika misalnya melengket di tangan itu sulit untuk hilang. Nah, ini juga sebenarnya tidak bisa digunakan, tetapi banyak ditemukan kasus-kasus seperti itu. Kemudian metil yellow dan amarat
di beberapa wilayah. Jadi methyl yellow ini biasanya juga ditemukan misalnya kalau kita mengkonsumsi manisan-manisan, misalnya manisan mangga, buah mangga ya, biasanya kita lihat itu menggunakan pewarna kuning. Sebenarnya pewarna itu tidak bisa digunakan pada jenis buah segar seperti itu karena itu juga bisa memberikan dampak terhadap kesehatan kita. Nah, apa sebenarnya bahan tambahan pangan ya? Jadi bahan tambahan pangan itu apa sih? Jadi bahan tambahan pangan itu adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai bahan tambahan pada makanan dan merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengepasan sampai dengan penyimpanan. Jadi sebenarnya bahan tambahan pangan ini ada diatur dalam aturan bahwa yang mana yang kita bisa gunakan dan yang mana yang tidak bisa kita gunakan. Nanti kita akan jelaskan di slide berikut ini. Food additive ya. Jadi bahan tambahan pangan itu adalah food additive. Ini kalau kita lihat food additive ini banyak sekali digunakan misalnya pada minuman, kemudian pada makanan. Jadi secara fisik saja kalau kita melihat misalnya kue jajanan itu warnanya merah mencolok, nah ini sudah bisa kita curigai bahwa kemungkinan itu mengandung zat pewarna. Tetapi kita harus melakukan uji laboratorium dulu untuk memastikan bahwa memang bahan tambahan yang digunakan itu adalah bahan tambahan yang tidak bisa digunakan pada makanan. Jadi biasanya kita lakukan uji untuk pemeriksaan rodamin B ya atau methyl yellow. Nah, ini kalau kita lihat warnanya cantik-cantik tapi sebenarnya ini bukan diperuntukkan untuk makanan ya. Nah, apa tujuan daripada penggunaan bahan tambahan makanan di sini? Sebenarnya tujuan dalam penggunaan BTP di sini bagaimana meningkatkan dan mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan. Jadi, penggunaan bahan tambahan pangan ini yang secara alami ini contohnya misalnya kita menggunakan serai atau kita menggunakan garam, gula. Jadi, garam gula ini sebenarnya adalah bahan perasa, penambah rasa, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai bahan tambahan pada pangan untuk memperpanjang masa simpan daripada pangan yang kita olah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan serta mempermudah preparasi bahan pangan. Jadi ini tujuan daripada penggunaan BTP. Jadi tidak bisa disalahgunakan. Kemudian meningkatkan dan mempertahankan nilai gizi. Jadi penggunaan bahan tambahan pangan itu dalam meningkatkan dan mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan. Kemudian membuat bahan pangan itu lebih mudah dihidangkan serta mempermudah preparasi daripada bahan pangan itu sendiri. Nah, sebenarnya bahan tambahan pangan ini ada dua golongan besar ya. Kalau kita lihat yang pertama di sini adalah bahan tambahan pangan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk mengetahui komposisi bahan tersebut dengan maksud untuk mempertahankan kesegaran, cita rasa, dan membantu pengolahan. Sebagai contoh misalnya kita menggunakan pengawet, pewarna, kemudian pengemulsi dan sebagainya. Tetapi penambahannya ini harus dalam batas-batas yang kewajaran, tidak bisa melebihi dari nilai standar. Kemudian yang kedua adalah bahan tambahan pangan yang tidak sengaja ditambahkan, yaitu bahan yang tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut. Terdapat secara tidak sengaja, baik dalam jumlah sedikit atau cukup akibat perlakuan selama proses produksi, atau mulai dari pengolahan sampai dengan pengemasan. Nah, ini bahan tambahan pangan yang bisa digunakan dan bisa ditambahkan ke dalam makanan. Yang pertama dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan penggunaan dalam pengolahan. Kemudian yang kedua, tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan. Kemudian yang ketiga adalah tidak menggunakan atau tidak menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk pangan.
Kemudian yang keempat adalah digunakan untuk menyembunyikan kerusakan pada bahan pangan. Jadi ini bisa dibenarkan kita menggunakan bahan tambahan pangan apabila poin 1, 2, 3, 4 ini ya, seperti itu. Nah, di sini dalam Permenkes RI 722 Menkes per 9 tahun 88, di sini ada BTP yang diizinkan seperti antioksidan, kemudian anti kempal, pengaturan keasaman, kemudian pemanis buatan, pemutih dan pematang tepung, kemudian pengemulsi, ya, pengawet, pengeras dan pewarna. Jadi ini semua adalah bahan-bahan tambahan yang diizinkan tetapi ada batasan-batasannya. Misalnya penyedap rasa, aroma dan penguat rasa. Kemudian yang tidak diizinkan ini formalin, kemudian boraks, minyak nabati yang dibrominasi, kemudian kloramfenikol, ini semua bahan-bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan. Kalium klorat ya, dietil pirokarbonat, kemudian nitrofuranzon ya. Ini semua jenis-jenis yang tidak bisa digunakan untuk penambahan pada bahan tambahan pangan, asam salsilat dan garam-garamnya. Makanan yang mengandung pengawet berbahaya. Nah, ini yang banyak kita temukan di masyarakat ya, di pasar sana misalnya ikan. Kita tidak bisa pungkiri banyak sekarang pelaku-pelaku atau penjual itu dia sebenarnya tidak mengetahui tetapi dia tambahkan ke dalam makanan tersebut, contohnya pada ikan. Dari hasil penelitian mahasiswa itu ada ditemukan kadar formalin pada ikan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendeteksi bahwa ikan ini mengandung formalin? Karena kalau kita lihat biasanya dia terjadi kilapan pada sisiknya, kemudian matanya ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang menggunakan ikan segar dan mana ikan yang sengaja ditambahkan dengan formalin. Jadi ciri-cirinya ini sebenarnya kadang mau hampir sama, padahal sebenarnya kalau yang mengandung formalin pada saat kita mengolah pun sebenarnya bisa kita lihat. Biasanya terjadi misalnya kalau seperti pada ikan cakalang, pada irisannya itu biasanya kita temukan adanya kilapan seperti kilapan logam pada makanan tersebut. Nah, kemarin pada saat mahasiswa melakukan identifikasi formalin itu ada 2 sampel. Pertama yang pada bakso, kemudian yang kedua pada ikan yang sudah diolah, ternyata dua-duanya ini mengandung formalin. Padahal kalau kita lihat pada ikan yang sudah diolah diharapkan bahwa dia akan menguap dan tidak terdeteksi, tetapi kenyataannya bahwa masih ditemukan adanya formalin pada sampel ikan yang sudah dilakukan proses pengolahan. Kemudian yang kedua pada mie, ini juga sering kita lakukan pemeriksaan laboratorium, itu ditemukan adanya boraks pada mie basah, pada tahu ya, kemudian pada bakso, kemudian daging ayam. Jadi bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat supaya mereka bisa pandai dalam memilih makanan-makanan yang tidak mengandung bahan-bahan pengawet seperti formalin dan boraks. Nah, selain gambar yang di atas ini yang sering kita temukan ya, pada makanan-makanan jajanan sering ditemukan itu pada lemper, pisang molen, pada buras bahkan ya, kemudian siomay, ketupat dan pangsit. Kemudian biasanya dia lebih kenyal teksturnya dan memberikan penampakan seperti yang saya jelaskan tadi itu. Kalau pada boraks itu dia memang ada khas. Jadi walaupun sebenarnya dia diolah ada mengeluarkan aroma yang sebenarnya tidak bisa ada pada makanan tersebut. Kemudian antiseptik dan pembunuh kuman ya. Jadi itu ya untuk boraks. Sementara untuk formalin ini sering ditemukan ya. Padahal sebenarnya formalin ini adalah untuk mengawetkan mayat dan organ-organ tubuh, tetapi formalin ini sering ditemukan ya baik pada bakso, kemudian tahu, daging dan ikan. Kemudian pada buah-buah segar. Nah, pada buah-buah segar itu juga sering ditemukan adanya kadar formalin pada buah segar. Utamanya yang sangat beresiko itu adalah pada anggur, karena anggur itu kan dia punya permukaan lebih tipis. Kadang juga orang pada saat mau mengkonsumsi dia tidak memperhatikan kebersihannya, langsung dicuci, bahkan ada yang kadang tidak dicuci langsung dimakan. Nah, memang ketika bahan kimia masuk ke dalam tubuh itu dia tidak langsung menimbulkan
menimbulkan dampak segera. Beda dengan mikroorganisme. Kalau yang kimia itu dia akan terakumulasi dalam tubuh dan lama-kelamaan itu baru bisa menimbulkan dampak. Makanya biasanya kenapa sekarang pergeseran kasus penyakit yang dulunya penyakit-penyakit menular, sekarang yang marak itu adalah penyakit tidak menular. Kenapa? Karena gaya hidup masyarakat itu kadang dia tidak memperhatikan ya. Jadi sekarang dengan banyaknya minuman-minuman kekinian, makanan-makanan kekinian. Nah, inilah semua yang pemicu-pemicu penggunaan bahan-bahan tambahan yang biasanya melebihi kadar yang ditentukan, sehingga ini akan terakumulasi dalam tubuh dan itu bisa menyebabkan penyakit. Contohnya misalnya tadi BTP dengan pemanis ya. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit diabetes. Kemudian dampak dari penggunaan formalin yang kita konsumsi yang mengandung pada makanan, boraks dan pewarna rodamin dan sebagainya, itulah yang memicu sel-sel kanker dalam tubuh sehingga dalam jangka waktu lama terakumulasi dalam tubuh dan itu bisa menyebabkan dampak terhadap kesehatan kita seperti itu. Apa dampak boraks terhadap kesehatan? Jadi boraks itu dia seperti kristal putih, dia tidak berbau, stabil pada suhu dan tekanan normal, dan bisa berubah menjadi natrium hidroksida dan asam boraks ya. Boraks ini umumnya digunakan untuk memantri logam, pembuatan gelas, sebagai pengawet kayu dan pembasmi kecoa. Coba kalau ini digunakan untuk hal-hal seperti ini kemudian ada pada makanan, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita seperti itu. Kemudian dan ini bisa berakibat ya memberi racun terhadap sel-sel tubuh dan bisa mengganggu susunan saraf, pusat, ginjal, dan hati. Bayangkan kalau misalnya ini terdapat pada makanan. Kemudian dampak formalin terhadap kesehatan ini dia bisa bersifat akut, artinya bahwa bisa menyebabkan iritasi, alergi ya, kemudian kayak rasa terbakar, sakit perut, dan bahkan pusing. Kemudian yang kronik adalah dia bisa memberikan efek, misalnya apabila manusia mengkonsumsi dalam jangka waktu panjang bisa bersifat karsinogen dan efek sampingnya ini bisa terakumulasi dalam tubuh dan akan merusak sel-sel jaringan yang ada dalam tubuh. Nah, kita lihat, kalau kita lihat di sini cukup cantik kuenya ya, mengandung rodamin B. Ya, ini yang mengandung metil yellow, ini banyak ditemukan pada minuman-minuman ya. Kemudian dampaknya rodamin B dan metil yellow pada kesehatan dia memicu pertumbuhan kanker. Karena baik rodamin B maupun metil yellow ini bersifat karsinogen dan dapat terakumulasi dalam tubuh serta terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dampaknya dalam jangka waktu panjang dia bisa merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sebaiknya kita menggunakan bahan tambahan pangan yang alami saja. Misalnya dengan menggunakan daun pandan, misalnya kalau kita mau buat cendol atau kita mau buat kue-kue, kita pakai yang alami saja. Ini resikonya sangat kecil ya. Dan ini juga bisa memberikan aroma yang luar biasa pada makanan jajanan yang kita olah. Kemudian kunyit. Nah, kunyit juga ini atau kurkumin ya. Jadi tadinya mungkin yang menggunakan metil yellow kita pakai kunyit saja ya. Karena kunyit ini merupakan pewarna yang alami. Kemudian tujuan daripada penggunaan pewarna pada makanan kan sebenarnya memberikan kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna makanan, kemudian menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, mengatasi perubahan warna selama pada proses penyimpanan. Nah, ini juga kita sudah pernah lakukan uji laboratorium, ternyata kita temukan adanya pewarna tadi ya, rodamin B pada makanan dan permen-permen seperti ini. Jadi hati-hati ketika kita memilih makanan atau jajanan untuk anak-anak kita, sebaiknya hindari menggunakan pewarna-pewarna yang mencolok seperti ini ya. Nah, kita pakai yang alami saja, misalnya kayak gula merah, ya gula batu. Nah, ini jadi macam-macam pemanis buatan ini yang mana yang bisa kita gunakan dan yang mana yang tidak bisa digunakan. Nah, pemanis ini juga biasanya kita temukan pada kerupuk ya. Pernah kita lakukan pemeriksaan laboratorium pada kerupuk itu ada boraks ya. Kemudian caranya bagaimana untuk mendeteksinya ya. Contoh misalnya pemanis. Nah, itu ketika kita konsumsi
itu di pangkal lidah kita itu terasa pahit. Berarti dia menggunakan pemanis buatan yang sudah melebihi daripada kadar yang ditentukan. Jadi rasanya dia lebih manis, kemudian di pangkal lidah itu terasa seperti pahit ya. Nah, sebenarnya pemanis ini juga dia membantu mempertajam atau rasa manis pada makanan jajanan. Nah, harganya lebih murah dan tidak mengandung kalori, cocok untuk penderita penyakit gula. Ini yang untuk pemanis ya. Nah, kemudian yang makanan mengandung pengawet, ini contohnya ini banyak, saus tomat ya. Nah, hati-hati, kemarin ada hasil pemeriksaan laboratorium untuk beberapa sambal, kemudian kecap, ternyata dia menggunakan pemanis pewarna yang sebenarnya bukan untuk pewarna yang digunakan pada saus dan pada kecap ya. Nah, ini yang diperbolehkan ya. Kemudian keju, roti, sosis ya, kentang goreng. Ini sebenarnya juga mengandung pengawet ya, sosis. Banyak kasusnya. Jadi sosis ini yang sebenarnya makanan ini adalah sangat disenangi sama anak-anak, bukan cuma anak-anak, golongan usia remaja, bahkan kita yang orang tua pun senang dengan makanan-makanan seperti ini. Tetapi bagaimana caranya kita jeli dalam memilih. Makanya dalam memilih bahan pangan itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Apa yang pertama itu harus kita lihat kode produksi daripada bahan kemasan yang ada pada makanan. Yang kedua adalah harus ada tanggal kadaluarsanya ya, ada tanggal kadaluarsanya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita lihat kondisi fisik daripada kemasan yang ada ya. Jadi saya ulangi, ada 3 yang harus kita perhatikan: izin produksi, tanggal kadaluarsa, dan kemasannya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Nah, penyedap rasa dan aroma ini juga yang bawang putih. Ini bawang putih ini penyedap rasa alami ini ya. Kemudian nah, bawang putih ini juga kalau kita lihat banyak fungsinya ya. Jadi kalau kita yang kita pakai alami garam ya, garam, kemudian gula pasir. Ini semua penyedap rasa dan penguat rasa. Ini yang cuman jangan juga berlebihan pada saat kita menggunakan. Nah, vetsin ya, ini juga vetsin. Katanya tidak enak makan kalau tidak ada vetsinnya. Padahal sebenarnya itu vetsin ini dia mengandung MSG ya, dan dalam kondisi yang sangat banyak itu ditambahkan. Nah, itulah yang biasanya dampaknya itu biasanya kita rasa mengantuk kalau kita habis makan, misalnya makan bakso, kurang nyaman, ditambah lagi vetsinnya, ditambah lagi garamnya supaya rasanya enak. Padahal sebenarnya dia bisa memberikan dampak negatif terhadap tubuh kita ya. Asam glutamat ya, ini juga bisa menghantar sinyal-sinyal antar sel otak dan bisa memberikan cita rasa pada makanan. Kemudian bahan-bahan tambahan ini yang masak lainnya ini juga sebenarnya banyak di pasaran, tapi ingat bahwa bahan-bahan seperti ini kita bisa gunakan tetapi ada batasannya, jangan berlebihan karena ini juga bisa memberikan dampak terhadap kesehatan kita ya. Kemudian ini makanan yang mengandung pengemulsi atau pengental biasanya kita terdapat pada sirup ya, obat-obatan, pada makanan-makanan jelly ya, ini kemudian pada minuman es krim. Nah, ini hati-hati juga ya, jadi banyak juga ditemukan pemanis yang berlebihan pada es krim ya, kemudian pada jelly, dan banyak pada jenis-jenis pangan, utamanya pangan anak-anak ya. Kemudian ada antioksidan ya, makanan yang mengandung antioksidan, misalnya minyak makan ya, mentega atau margarin. Ini untuk mencegah ketengikan karena oksidasi lemak dan produk mengandung lemak ya. Kemudian askorbat atau kaldu daging olahan ya. Kemudian butil hidroksianisol ya, ini pada lemak dan minyak margarin. Kemudian pada butil hidroksitulen atau BHT ini pada ikan beku, minyak margarin, mentega, dan ikan asin. Selanjutnya makanan yang mengandung antioksidan ini yang sebenarnya sangat berbahaya terhadap kesehatan ya. Misalnya ini kan sebenarnya contohnya seperti aluminium, kalium, natrium sulfat. Ini juga terdapat dalam soda kue. Ini juga kalau berlebih ini bisa memberikan dampak terhadap kesehatan. Ini adalah contoh-contoh untuk makanan-makanan yang mengandung antioksidan. Kemudian ini anti kempal ya. Anti kempal ini sering ditambahkan dalam pangan yang berbentuk bubuk seperti susu bubuk. Kenapa dikasih anti kempal? Supaya tidak
membekuki tepung, terigu, gula pasir. Jadi kalau anti kempal itu dia tidak untuk menghindari terjadi gumpalan-gumpalan pada bahan-bahan pangan kita ya. Nah, jadi bahan-bahan anti kempal di sini misalnya aluminium silikat, kalsium aluminium, kalsium silikat, magnesium, kemudian magnesium oksidasi dan silikat. Ini bisa digunakan tetapi ada batasan-batasannya. Kemudian pemutih dan pematang tepung ini juga ya. Jadi hati-hati juga, kemarin banyak ditemukan kasus pada beras menggunakan bahan tambahan pemutih, tetapi itu sangat berbahaya kalau kita menggunakan melebihi daripada batasnya ya. Nah, ini mungkin yang bisa kami jelaskan yang terkait dengan bahan tambahan makanan. Untuk pesan saya baik kepada masyarakat agar harus jeli, harus pintar dalam memilih makanan-makanan jajanan yang mengandung bahan-bahan tambahan pada makanan. Kenapa? Karena ketika tidak sesuai dengan peruntukannya maka dia bisa memberikan dampak atau bahaya terhadap kesehatan. Demikian saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.